Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pantun Bapak Ibu sekalian, indah bintang di waktu malam. Apa ya Pak ya? Belum ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya ulangi nggih. Indah bintang di waktu malam, ia indah bersinar. Melihat dari Bapak Ibu menjawab salam, sepertinya Bapak Ibu sedang berbinar-binar. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, Bapak Ibu guru, para sepuh, bini sepuh, yang kami hormati pengurus DDII Kota Pekalongan dan juga pengawas, pembina, pengurus Yayasan Ghafar Ismail rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang kami cintai karena Allah, di pengajian Sabtu pagi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita berkumpul karena Allah. Hari ini kita berkumpul di jalan yang diridhai Allah. Dan hari ini kita berkumpul untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali meluruskan niat, karena para ulama mengatakan menuntut ilmu agama seperti ini, acara kajian seperti ini, kalau niatnya sudah lurus, maka tidak ada satupun amalan sunnah yang bisa menggantikannya. Syaratnya apa jamaah? Niatnya lurus. Siap tidak sedih kalau tidak dapat nasi bungkus? Masya Allah. Iya. Saya nyambung tadi, Ustaz menyampaikan demikian, insya Allah. Ya. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak Ibu jamaah sekalian, semuanya sehat, semuanya bahagia insyaallah. Ya, coba tengok kanan kirinya, berikan senyum terindah. 1, 2, 3, senyum semuanya. Masya Allah. Ini matahari belum muncul, dengan senyum Bapak Ibu cerahnya kemana-mana. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah tema kita dalam kesempatan yang baik ini adalah menjaga kesehatan hati. Bapak Ibu sekalian, kira-kira hati yang sehat penting atau tidak? Kenapa hati yang sehat itu penting? Karena hati adalah pengendali seluruh anggota tubuh. Kalau hati seseorang sehat, akan dilihat juga sesuatu yang bermanfaat. Kalau hati seseorang sehat, dia akan melangkah langkah kakinya menuju tempat-tempat yang bermanfaat. Kalau seorang hatinya sudah sehat, apa yang didengar, apa yang dikatakan,
apa yang diposting, apa yang kemudian dibuka, sesuatu yang bermanfaat. Maka penting sekali kesehatan hati. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berangkat dari perkataan seorang pujangga. Perkataan seorang ulama, seorang sastrawan bahasa, juga seorang dokter. Nah, ini Masya Allah, lengkap ini beliau. Beliau mengatakan pusat atau awal pokok menjaga kesehatan itu ada 3. Ada berapa jamaah? Ada 3. Yang pertama kata beliau adalah hifdil quwwah, menjaga. Kemudian yang kedua, wal himyatu anil mu'di, menjauhkan dari apa-apa yang bisa menyakitinya. Dan yang ketiga adalah wastifraghil mawad al-fasidah, mengosongkan hati daripada penyakit-penyakit itu sendiri. Jadi intinya agar menjaga sesuatu bisa sehat ada 3 jamaah. Yang pertama dikuatkan, yang kedua dijauhkan, disingkirkan dari apa yang bisa menambah sakitnya, dan yang ketiga dibersihkan dari penyakitnya. Bapak Ibu pernah periksa ke dokter? Wah, berarti sehat semua ini, Pak. Alhamdulillah. Ya. Saya kira ada yang mengatakan sering, Pak Ustadz. Ya. Ternyata tadi saya tanya, Bapak pernah berobat ke dokter? Semuanya diam. Berarti alhamdulillah semuanya sehat. Jadi kalau kita datang ke Pak Dokter, biasanya akan diberi nasihat dengan 3 nasihat. Yang pertama, kuatkan dulu fisiknya. Mungkin Pak Dokter akan menyampaikan, Bapak Ibu silahkan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, kalau perlu tambah yang namanya multivitamin. Maka nasihat dokter yang pertama, bagaimana pasien itu tubuhnya kuat dulu. Itu yang pertama. Makanya kalau kondisi tubuh kita lemas, sudah tidak kuat, biasanya tindakan diinfus, ya, biar apa? Masuk nutrisi, masuk yang namanya mineral, ya, masuk yang isotonik. Jadi yang pertama adalah kuatkan dulu pasiennya, atau kuat dulu apa yang akan ditanganinya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya Pak Dokter akan menyampaikan, Bapak Ibu punya pantangan, Bapak ternyata kolesterolnya tinggi, tolong jangan makan makanan yang bisa menambah tinggi kadar kolesterolnya. Apa contohnya, Pak? Lah kok hafal? Apa ini pantangan juga? Ya Allah, gitu. Oh, Bapak ternyata tensinya tinggi, tolong jangan makan makanan yang asin. Ustadz, saya suka gorengan, Ustadz, nanti dulu. Oh, Bapak ternyata kadar gulanya tinggi, Bapak jangan mengkonsumsi yang manis-manis, kecuali manisnya senyuman istri. Senyuman istri tidak mengandung yang namanya efek samping. Jadi yang kedua, biasanya Pak Dokter akan menyampaikan apa jemaah? Tolong dari makanan yang berpotensi bisa memperparah. Yang ketiga, biasanya Pak Dokter kalau melihat ada satu yang perlu ditangani, sudah ada penyakitnya, dokter akan memberi. Kalau misalkan dia sedang radang, dikasih obat anti. Kalau ternyata di tubuhnya virus atau maka dokter akan memberikan antivirus atau mungkin antibiotik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sama halnya dengan mengobati hati. Mengobati hati juga melalui 3 tahap ini. Yang pertama, hatinya dikuatkan. Yang kedua, hatinya dijauhkan dari sumber penyakit.
diberikan tindakan hati itu biar tidak terus-menerus sakit. Nah, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menjaga kekuatan hati. Banyak sekali amalan yang bisa menjadikan kita hatinya kuat. Bapak coba kira-kira kita main tebak-tebakan. Kira-kira amal apa yang bisa menjadikan hati kita sehat? Monggo Pak. Zikir, Masya Allah, betul. Terus apa lagi Bapak Ibu? Membaca Al-Quran, Masya Allah. Yang pertama tadi zikir. Dengan seorang berzikir Subhanahu wa ta'ala akan kuat. Kan enggak kuat. Nah, Bapak Ibu banyak zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 ala birillahi taqaman. Kata Allah Ta'ala, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah menjadi tenang hati. Karena kalau mengingat hutang, hati menjadi runyam, betul? Hutang itu disauri aja, betul? Setuju? Setuju. Makanya kalau punya uang, pelan-pelan kita sisihkan, kita prioritaskan untuk menyauri utang. Kenapa? Karena kalau kita mau memberikan hak kita kepada orang lain, nanti itu akan menjadikan sumber rezeki Allah datang dengan begitu banyak. Menunda-nunda melunasi hutang itu seperti, mohon maaf bahasa Jawanya, menyumpel rezeki. Apa itu menyumpel Bapak Ibu? Bahasa Indonesianya menyumpel apa ini Pak? Menyumbat. Berarti kalau mau beli tempe sumpel boleh bilang tempe sumbat? Tidak. Maka insya Allah kalau kita punya hutang seandainya dan kita mau melunasi hutang kita pelan-pelan tepat pada temponya, itu tanda kita akan menjadi orang yang dimudahkan rizkinya. Allahumma amin. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama agar hati kita kuat, banyak zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan hati yang mengenal Allah sejatinya adalah hati yang hidup. Makanya Nabi SAW menyebutkan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang mengingat Allah seperti yang hidup, dan orang yang tidak mau mengingat Allah adalah seperti orang yang meninggal. Jadi hati yang mengingat Allah adalah hati yang hidup, hati yang tidak mengingat Allah sejatinya adalah hati yang telah mati. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadisnya 6407. Bapak Ibu, ada yang di rumah punya akuarium? Sebanyak ini ada yang punya akuarium? Atau pernah lihat akuarium? Kira-kira kalau melihara ikan nggak dikasih air, ikannya hidup atau mati? Mati. Ikan apapun kalau tanpa air, biidznillah dia akan mati. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebetulnya kebutuhan hati akan zikir itu lebih besar daripada kebutuhan ikan akan air. Kalau ikan tanpa air bisa mati, kalau hati tanpa zikir pastilah akan mati. Maka banyak-banyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tadi yang bangun tidur sudah baca doa atau belum? Coba doanya bagaimana?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ustaz, kalau hafal insyaallah kita semua hafal Ustaz. Tapi yang namanya manusia kadang lupa, maka diingat-ingat, kalau lupa segera ingat lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Ibu dari belakang nyaut obat atau kemudian penguat hati apa Bu? Beliau mengatakan membaca Quran. Betul, Quran adalah obat yang terbaik bagi hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran bukan tanpa tujuan Bapak Ibu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah ma huwa shifaa'un, untuk menjadi obat. Obat hati yang sedih, obat hati yang galau, obat hati yang gundah gulana. Antaranya membaca Al-Quran. Wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat, sebagai bentuk sayangnya Allah kepada orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quran ada petunjuk, di dalam Al-Quran ada hal yang bisa menjadi cahaya kita, hidupnya terarah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, saya mau cerita. Tadi saya buka Google Map, qadarullah kesasar sampai dekat masjid kota itu ya. Saya lihat-lihat bapak-bapak pakai sarung, pakai koko, pakai helm. Saya ikuti saja, saya husnudon, insya Allah ini mau ke Yagis. Alhamdulillah benar. Coba kalau tujuannya ke pasar, gak jadi kajian saya gitu ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini jamaah pengajian Yagis itu dari mana-mana, bahkan bisa mengalahkan Google Map jamaah. Ya. Diikuti sampai alhamdulillah. Tadi jamaahnya siapa ya? Boleh angkat tangan kalau ada di sini. Oh, masya Allah, itu bapak yang ada di sana. Ya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Quran itu kalau dibaca cuman bermanfaat di dunia, bahkan akan bermanfaat sampai alam kubur, akan bermanfaat sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Karena Quran akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat biidnillahi ta'ala bagi orang yang membacanya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, nomor hadisnya 804. Jamaah, mungkin jamaah pernah berada di kondisi yang susah, pernah berada di kondisi yang sulit, sudah jalannya buntu, sedang sulitnya, sedang sakit-sakitnya, tiba-tiba ada yang membantu. Senang apa tidak Bapak Ibu? Senang. Maka sama Al-Quran itu tidak akan meninggalkan seorang hamba yang membacanya. Nanti pada hari kiamat, seandainya amal seorang hamba ditimbang ini kok ternyata masih banyak dosanya, ternyata pahala sholatnya ringan, ternyata pahala puasanya ringan, mungkin karena kualitas yang belum terjaga, sudah kemudian di titik yang sangat menakutkan, hampir dilemparkan ke neraka. Tiba-tiba pahala Quran datang. Ya Allah, jangan lemparkan bapak ini, jangan lemparkan ibu ini, jangan lemparkan mas dan mbak ini ke neraka ya Allah. Karena dulu di dunia aku dibaca olehnya, dia rela menahan kantuk demi tetap membacaku. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan tinggalkan membaca Al-Quran, jangan tinggalkan kemudian berzikir kepada Allah yang Maha Rahman. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Di antara cara menjaga kesehatan hati kita adalah
mengoptimalkan kuatnya hati kita. Dikasih nutrisi, dikasih vitamin, di antaranya dikit baca Al-Qur'an. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hati kita ini kita segera rawat dengan amal-amal saleh. Karena amal-amal saleh yang kita kerjakan adalah sebagai nutrisi bagi iman dan hati kita. Itu yang pertama, kuatkan dulu hatinya. Tadi yang kedua apa Bapak Ibu masih ingat? Dijauhkan dari sesuatu yang bisa membahayakan hati. Kira-kira Ibu sekalian kita diskusi bersama, yang bisa membahayakan hati apa saja Bapak Ibu? Coba disebutkan. Hasad, terus Masya Allah. Apalagi Bapak Ibu sekalian? Tadi Bapak bilang ghibah. Iya, karena ini maksiat. Sejatinya semua maksiat itu membahayakan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Orang-orang yang suka beralasan ini itu tidak mau menerima ini dan itu berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masalahnya cuma satu. Alasan hanya sekedar alasan. Masalahnya satu. Apa itu? Ada ron. Ada titik-titik hitam yang menyelimuti hatinya. Dari mana titik-titik hitam itu? Titik hitam itu adalah muncul daripada dosa yang dikerjakan. Setiap orang berdosa, maka ada satu titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak berdosa, semakin banyak titik hitamnya. Bahkan nanti hati itu semuanya warnanya hitam. Setelah menghitam bahkan membatu, sehingga sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda," sesungguhnya seorang hamba, "idza adna," kalau dia melakukan perbuatan dosa, "nukitat fi qalbihi nuktah sauda," akan ditimpakan pada hatinya satu titik yang berwarna hitam. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi merupakan hadis yang sahih. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita ini kok bawaannya sedih terus, hati kita ini kok bawaannya kok gundah terus. Nek bahasa Pekalongan apa, Pak? Sumbek napa meleh? Napa Ibu? Grundel napa nggih? Hatine napa, Bu? Gemprungsung gitu ya. Berarti ada yang perlu dikoreksi. Mungkin ada ucapan yang salah. Mungkin ada perbuatan yang salah. Mungkin ada kehidupan kita yang bermasalah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan rasa sedih, Allah timpahkan rasa tidak nyaman dalam hati, ini adalah sinyal agar kita segera mengobati hati kita. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang kedua, singkirkan hati dari hal-hal yang membahayakan. Bapak Ibu sekalian, tadi dari belakang ada ibu yang menyampaikan di antara yang membahayakan hati adalah hasad. Hasad itu adalah penyakit hati yang kronis. Dan mohon maaf Bapak Ibu, setiap manusia berpotensi kena penyakit hasad. Mohon maaf, bahkan yang namanya anaknya Nabi Adam juga hasad, padahal anaknya Nabi. Sampai akhirnya saudaranya sendiri dinopo jamaah dibunuh. Ya. Kemudian Nabi Yusuf, yang melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kira-kira siapa Bapak Ibu? Saudara tiri sendiri.
padahal mereka anaknya orang soleh, tapi ternyata yang namanya manusia sangat mungkin terkena yang namanya hasad. Maka Bapak Ibu, kalau punya rencana, kalau punya cita-cita, kalau punya impian, jangan terlalu diceritakan, kecuali kepada orang-orang yang terbaik. Kenapa? Karena kalau sampai kita cerita, orang yang dengar cerita kita ini kemudian tidak senang, ada itu bisa mempengaruhi tercapainya cita-cita kita. Mending diam, sudah wujud cita-cita kita, baru nanti kita sangat berbahaya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, jangan pada dengki, iri, jangan punya. Kenapa jamaah? Ternyata hati hasad juga merusak ibadah kita. Pahala puasa kita bisa aman badan sangat. Kata Nabi iya punya yang namanya ya hasanat. Karena yang namanya hasad itu apa? Akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, akan menghapus pahala-pahala kama kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Bapak Ibu, masih ada tidak yang masih masak dengan kayu bakar di sini? Kayaknya semua sudah pakai kompor gas Bapak Ibu ya. Bahkan mungkin sebagian sudah pakai kompor listrik barangkali. Tapi setidaknya kita punya gambaran, ketika kayu bakar sudah disiram bensin kemudian dikasih api, apa yang terjadi? Habis. Awalnya kuat menjadi abu. Begitu pula amal ibadah kita, pahalanya bisa hilang kalau kita punya yang namanya hasad. Maka Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan bahas di pembahasan yang ketiga, bagaimana mengobati hati, termasuk mengobati hasad. Termasuk penyakit hati adalah sombong. Apa Bapak Ibu? Sombong itu apa sebetulnya artinya? Sombong itu dua pengertiannya. Yang pertama, menolak kebenaran. Ada qala Allah, ada qala Rasulullah, sebabnya ngose. Ini halal, ini haram, jawabnya apa? Ngose, gitu ya. Bahasa Pekalongannya, gitu ya. Maka setidaknya orang-orang yang mungkin seandainya belum mampu, minimal meyakini dulu bahwasanya ini nggak boleh. Berproses pelan-pelan. Jangan langsung ditolak, jangan langsung kemudian tinggalkan, jangan ya. Ini perintah Allah, enggak ini perintah Allah, mau gitu, jangan ya. Yakini dulu. Kalau kemudian belum mampu melaksanakannya, pelan-pelan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasul mengancam orang yang punya penyakit hasad. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, seorang yang di hatinya ada kesombongan walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun setitik. Mungkin bahasa orang Pekalongan seupil. Enggak tahu kenapa ada takaran berdakwah ukurannya seupil gitu ya. Iya Pak, itu saya jadi tertawa juga gitu ya. Seupil gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang pengen masuk surga, benar-benar jauhkan hatinya dari yang namanya kesombongan. Kenapa kata Nabi apa? Tidak masuk surga seorang yang di hatinya ada kesombongan walaupun kecil sekali.
entah biji sawi, entah debu, entah atom, yang penting artinya bilangan yang paling kecil, ukuran yang paling Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang di antara kami senang sendalnya bagus, senang pakaiannya bermerek." Bagi para sahabat ini hati-hati, apakah ini termasuk sombong? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Tidak, itu tidak sombong. Sombong itu kalau dia menolak kebenaran dan dia merendahkan orang lain. Entah dengan apapun, entah dengan hartanya, entah dengan ilmunya, entah dengan jabatannya, entah dengan faktor usianya, nasabnya, dan seterusnya. Maka jamaah, kita hendaknya memerangi yang namanya kesombongan. Ya. Nanti juga akan kita bahas di obatnya insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk di pembahasan yang ketiga. Agar hati kita ini terjaga, hati kita ini sehat, maka yang harus kita lakukan adalah mengobati hati kita. Ya, kalau Bapak Ibu semuanya sudah hafal obat hati yang ada 5. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam, dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat perbanyak berpuasa. Yang kelima sholat malam, dirikanlah. Ada yang terulang enggak Pak? Enggak ya? Apa Bu? Zikir malam, perpanjang. Itulah kurang lebih obatnya. Namun kita akan coba terapi secara khusus. Kalau tadi terapi secara umum. Kalau terapi secara khusus, misalkan ada orang yang punya penyakit yang namanya sombong, maka obatnya adalah tawadu. Obatnya apa Bapak Ibu? Tawadu. Jadi kalau sombong merasa besar, sombong merasa tinggi, sombong merasa paling mulia, tawadu itu sebaliknya. Dia melihat orang lain punya keutamaan dibanding dirinya. Contoh, misalkan keluar ketemu orang yang sudah sepuh, maka dia harus mengatakan dalam hatinya, "Ya Allah, Bapak itu sudah mendahului saya sholat. Waktu Bapak itu sudah mulai sholat, saya masih layangan," misalnya gitu ya. "Saya masih main-mainan." Atau nek bahasa wong Kalongan nyong sing umbelen gitu. Jadi ketemu orang yang usianya lebih di atasnya, dia katakan apa? Orang itu telah dahulu beribadah sedangkan saya belum. Saya terlombai dalam urusan ibadah. Kalau ketemu orang yang lebih muda, katakan dalam hatinya, "Ya Allah, saya sudah mendahului dia berbuat dosa. Saya sudah mendahului dia berbuat salah. Waktu itu dia belum ditanya." Pak. Yang lebih alim, orang yang lebih soleh katakanlah, atau orang yang lebih banyak ilmunya, kita mengatakan, "Ya Allah, orang alim itu kalau sholat dari takbir sampai salam tahu artinya. Sedangkan saya, ya Allah, dari takbir sampai salam, loh kok sudah salam? Tak kira baru rakaat pertama," gitu misalnya. Atau ketemu orang yang lebih awam, ketemu orang yang mungkin secara tidak sebelum, katakan mungkin orang itu ilmunya 3, amalnya 3. Dia tahu, dia amalkan. Sedangkan saya mungkin ilmunya 10, amalnya baru 1. Sehingga kita kalau ketemu orang lain, kita tidak melihat orang lain kecuali dia punya keunggulan dibanding saya. Dia punya keistimewaan dibanding saya. Hatinya insya Allah sehat. Tadi kalau hasad, obatnya apa Ustaz? Hasad tidak senang dengan nikmat orang, dibalik ikut senang dengan nikmat orang. Tetangganya beli motor baru, kita ucapkan Alhamdulillah, jangan sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan Pak gitu.
jangan merry gitu ya. Begitu pula jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian iri sama orang lain, kalau bisa kita doakan keberkahan untuknya. Kita dengar saudara kita beli rumah baru, kita doakan barakallahu fikum, Allahu yubarik fi. Doa kok belum sembuh juga, kasih hadiah orang yang kita hati. Ustaz berat temen Ustaz, wong sengit kok malah kon ngei hadiah. Lah itulah terapi bagi hati kita. Jamaah mohon maaf, kalau suntikan kemudian yang namanya cairannya dimasukkan ke tubuh, sakit napa mboten? Sakit. Ustaz mbok jangan disuntik diemut mawon. Sengene dokter jenengan. Obat suntik kok diemut? Tidak bisa. Terkadang ada obat yang memang menyakitkan, tapi insya Allah manfaatnya luar biasa. Bapak Ibu, saya mau tanya, mayoritas obat rasanya manis atau pahit? Kenapa panjenengan mau minum? Pengen sembuh. Makanya kalau kita hasad sama orang, kasih hadiah, rasanya pahit betul? Mungkin awalnya pahit, tapi lama penyakit hatinya insya Allah sembuh. Memang terapinya seperti itu ya. Itu dua kasus. Kasus yang lain misalkan hati kita belum bisa memaafkan, maka bagaimana petunjuk Quran? Fa'fu wasfahu, maafkan, lupakan. Kenapa terkadang kita nggak bisa memaafkan orang lain? Karena kita belum bisa melupakan. Ustaz, move on-nya sulit Ustaz, masih teringat terus Ustaz ya. Lah obatnya gimana Ustaz? Sibukkan ingatan kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Sibuk murojaah pelajaran, hafalkan makna ayat-ayat, sibuk menghafalkan doa-doa yang sangat banyak, yang mungkin kita hafalnya masih sedikit ya. Kalau kita sibukkan dengan kebaikan, nanti tidak ada kesempatan hati kita, tidak ada kesempatan memori kita untuk mengingat kesalahan-kesalahan orang. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW belum hijrah, Nabi tidak jamaah disakiti. Pernah sedang sholat, sedang ruku, di atas punggungnya diletakkan jeruan unta. Padahal jeruan unta itu berat Bapak Ibu. Panjenengan kemarin ada yang sebagian jadi panitia kurban nggih? Jeruan sapi berat mboten, Pak? Berat. Nabi SAW pernah dipukul, Nabi pernah dilempar batu, Nabi SAW pernah dicaci maki, difitnah. Apakah Nabi membalas? Membalas mboten Bapak Ibu? Tidak. Nabi selama dirinya yang diperlakukan tidak baik tidak pernah membalas. Kecuali kalau Islam yang diperlakukan tidak baik, Nabi SAW terdepan dalam membela Islam. Coba ketika ke kota Taif, Nabi ditinggal istri tercinta Khadijah, Nabi ditinggal paman yang tercinta Ali bin Abi Thalib, Nabi diintimidasi pergi ke Taif, harapannya dakwanya disambut, malah ditolak mentah-mentah, dan Nabi disakiti entah dengan lisan, entah dengan perbuatan. Sampai ketika Nabi kemudian pulang, Allah mengutus malaikat penjaga gunung, "Hei malaikat, coba tawarkan ke Nabi, Nabi enggak kalau kalian lemparkan gunung ke orang-orang Taif?" Malaikat datang, "Ya Nabi, kami malaikat utusan Allah yang diutus melemparkan orang-orang Taif dengan gunung." Apa kata Nabi? Tidak, jangan. Bahkan saya melihat mereka, penduduk mereka menjadi orang-orang yang lembut hatinya. Salah seorang dosen saya dari Taif, namanya Syekh, saya nggak tersenyum, Pak. Dan masuk kelas
Senyum terus, nggak pernah pudar senyumnya. Yang saya jarang temui orang seperti ini. Bayangkan coba seorang syekh dari Taif, ya, beliau apa, tafsir Quran ahli, beliau senyum terus. Saya sampai batin, ya Allah, ini daripada doa Nabi alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika terusir di Mekah, terusir dengan cara yang tidak baik. Bagaimana rumah beliau dikepung, bagaimana mereka merencanakan kalau Nabi keluar akan dipukul dengan satu pedang, yang mana pedang ini kemudian bersumber dari orang yang sangat banyak, sehingga suku Quraisy nggak bisa membalas. Kalau berasal dari satu suku, bayangkan coba 12 suku, akan 12 suku. Nabi akhirnya kemudian keluar penuh kesulitan. Tapi lihat ketika Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah, Nabi yang masuk, siap ke, bahkan Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan sebelumnya pernah datang ke Nabi, Nabi sudahlah, jangan datang ke Mekah, kami minta maaf, kami pernah melakukan kesalahan, kami kemarin melakukan pengkhianatan perjanjian Hudaybiyah, maafkan kami ya Nabi. Nabi mengatakan tidak bisa, wong kalian mengkhianati janji, kami akan berangkat menuntut keadilan. Nabi kemudian datang, bahkan mengatakan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia aman. Sampai Abu Sufyan yang hatinya terbuka akhirnya masuk dalam Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punya hati yang bersih, punya hati yang jernih adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mensifatkan hati orang-orang mukmin sebagai bejana-bejananya Allah, sebagai wadah-wadah yang bisa mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka kita buka hati kita, kita bersihkan hati kita, sehingga hati kita ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat, kebaikan daripada ayat Quran, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mampu memanfaatkan dan mengambil kebaikan dari setiap nasihat yang dari setiap ayat yang didengarkan, dari setiap hadis yang dijelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya obat hati yang paling besar, obat hati yang paling berpengaruh adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kalau punya sombong, obati sombongnya dengan tobat. Kalau punya yang namanya hasad, obatilah hasadnya dengan yang namanya taubat. Karena penyakit hati sangat banyak, maka obat adalah obat daripada segala penyakit. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, dengan tobat yang sejernih-jernihnya, dengan tobat yang setulus-tulusnya. Kita semua punya dosa, kita semua punya kesalahan. Mungkin kesalahan sama orang tua kita yang kita belum meminta maaf dan beliau sudah meninggalkan kita dari dunia ini. Mungkin kita punya salah sama guru kita, mungkin kita punya salah sama istri kita, mungkin ibu-ibu punya salah sama suaminya. Kita sebagai orang tua punya salah sama anaknya, mungkin punya salah sama menantunya, mungkin punya salah sama cucunya, sama tetangganya. Obatnya adalah taubatan nasuha. Insya Allah hati-hati yang taubat,
maka akan dibersihkan dari segala macam kerusakan. Nabi SAW mengatakan, at-taibu minaz zanbi kaman la zanbalah. Orang yang taubat dari dosanya akan dibersihkan bahkan seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang hatinya ada penyakitnya, kalau tobat sama Allah, akan Allah bersihkan, akan Allah jernihkan hatinya dengan hati yang sejernih-jernihnya. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan pelit air mata. Kalau bisa setiap hari itu kita nangis sama Allah. Kadang kita perlu mengistighfari istighfar kita. Maksudnya apa Ustaz? Istighfar kita itu masih kurang. Istighfar kita kadang kurang khusyuk, ya. Kadang sholat kita juga kurang berkualitas. Maka ketika salam, yang pertama kita baca adalah Astaghfirullah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata yang menangis karena dosa, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mata yang akan mendapatkan kebaikan, bahkan tidak akan pernah disentuh api neraka. Dan mata sama hati itu punya ikatan yang kuat. Maka Nabi SAW mengatakan, ainani, ada dua mata, la tamassuhuman nar, yang gak akan pernah disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, diantaranya adalah mata yang menangis karena hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita jaga hati kita, mari kita obati hati kita kuatkan hati kita dengan zikir dan Quran, kita singkirkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Dan kalau qadarullah sudah ada penyakitnya, kita obati dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah poin kajian yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu 3 menit. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin menanyakan? Masih ada waktu. Menjaga kesehatan hati. Monggo. Dari Bapak ada? Pak Haji, silakan Pak Haji. Maju Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asmaul sinten Pak Haji? Sutroski Masya Allah. dari Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala bil-Qur'anil Karim, wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah mau mengampuni maupun mau adalah ranah dan prerogatif Allah Subhanahu. Tadi disebutkan bahwa penyakit hati dan lain-lain, kita berkeinginan kalau berpenyakit, tapi keinginan itu datangnya dari Allah. Justru pertanyaan saya itu enggak ingin, kadang-kadang dinasehati aja enggak ingin. Justru starting pointnya untuk bisa memicu menatik keinginan agar kita sadar itu bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Barakallahu fiik Pak Haji, Masya Allah ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Pak Haji menyampaikan satu ayat yang kita semuanya insya Allah hafal ya, yaitu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat-ayat yang terakhir. Nah, ini memang proses turunnya ayat ini itu membuat sahabat juga galau, membuat sahabat gundah. Karena di sini disebutkan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kamu menampakkan apa yang ada pada dirimu, apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu juga kemudian sembunyikan, Allah akan hisab. Ini sahabat merasa takut, Pak. Siapa di antara kita yang hatinya murni
murni bersih, nggak pernah punya penyakit, kan tidak mungkin. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini adalah ayat yang satu dan lainnya saling menjawab. Allah memaafkan siapa yang dikehendaki, Allah mengazab siapa yang dikehendaki. Nah, jawabannya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani seorang hamba kecuali sebatas kemampuannya. Iya, Allah tahu hamba itu hatinya pasti akan terkena yang namanya penyakit hati. Dan tugas kita apa? Mengobatinya. Tugas kita adalah menerapinya. Karena ini memang kesembuhan hati, keinginan untuk kemudian menyembuhkan hati juga memang ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya doanya orang-orang soleh. Rabbana wala tuhammil alaina ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan timpakan kepada kami sesuatu yang kami enggak sanggup. Wa'fu anna, maka ampuni kami di dunia. Ampuni kami di mana? Di dunia. Waghfir lana, ampuni kami di akhirat. Kalau di dunia kita di akhir lewat sakaraat, lewat kubur, lewat dan seterusnya yang sangat berat kok belum diampuni, permintaannya apa? Warhamna, sayangi kami. Ini ya, ada pertanyaan sahabat yang membuat sahabat akhirnya lega. Maaf, semuanya proses karena nggak mungkin masuk surga hatinya nggak bersih. Illa atau Allah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang apa? Bersih. Itu proses. Nah, bagaimana cara agar kita bisa terdorong membersihkan hati? Di antaranya yang paling penting adalah minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, qalbi ala ta'atik. Bolak-balikkan hati, tetapkan aku dalam Islam ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan aku di atas amal saleh ya Allah. Doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ikhtiar melakukan terapi-terapi hati ya. Banyak kemudian istighfar, insyaallah maka itu akan menjadikan kita terdorong untuk mengobati hati. Tadi yang paling penting apa? Doa dan usaha. Mungkin itu Pak Haji yang bisa sampaikan. Jazakumullah khair, pertanyaan yang sangat bagus. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpul kita di sini dengan satu hati, pengen mendapatkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Amin. Jazakumullahu khairan. Mohon dimaafkan yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman, ditemukan sebuah dompet warna hitam. Silahkan bagi jamaah yang